Baik jemaat, terima kasih Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV Raya Berkah Jana. Baik, nanti Abi masih akan melanjutkan tausiahnya untuk tema kita hari ini Abi ya, untuk waktu ya, jangan sampai kehilangan waktu yang berharga buat keluarga kita ya, waktu yang tak bisa diulang. Benar. Ya, ada waktu yang tak bisa diulang, ada waktu yang tak bisa diuang. Tak bisa diuang. Tapi waktu adalah uang. Time is money. Nah itu dia. Artinya? Abang, ganteng. Waktu adalah uang. Abi mah. Ya, tapi Budu mau bacakan dulu nih Bi, pertanyaan dari jamaah yang masuk ke akun Instagram kami di @jalandakwah_btv_official. Baik, sudah ada pertanyaan dari, ini dia, pertanyaan dari @callmequeens. Namanya @callmequeens. Apa artinya tuh Bu? Call me queens. Artinya tahu. Panggil aku ratu. Call me queens. Call me queen. Call me queen. Makan kol pakai queen. Assalamualaikum Abi Gifran. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama aku Ratu. Aku penonton setia Jalan Dakwah dari Sumedang. Wah, ini Orang Sunda. Tahu Sumedang enak nih ya. Enak ya. Ini tahu yang paling besar nih. Iya. Emang kenapa? Tahu isi Sumedang. Bayangin itu tahu isinya Sumedang. Iya, ya kan? gede banget ya. Dek, aku punya ayah dan ibu yang sama-sama bekerja di TV. Namun untuk divisinya berbeda. Iya. Jam pulang kerjanya sendiri nggak nentu. Kadang jam 5 sore udah pulang, kadang jam 9 malam baru sampai rumah. Nah, sebagai anak, aku tuh punya keinginan yang sangat sederhana, yaitu makan malam bareng. Ya, nggak perlu di restoran, ya, nggak perlu di restoran, tapi cukup di meja makan rumah. Oh, sayangnya keinginanku tuh sulit terwujud. Bener. Bukan karena nggak ada mama sama ibu di meja makan, tapi karena nggak ada apa-apa di meja makan. Iya. Bercanda aja nih. Kosong ya. Sayangnya keinginanku sulit terwujud. Kadang aku makan sama ibu doang, kadang aku makan sama ayah doang, kadang aku makan sama ayam doang, nggak ada nasinya. Ya, kadang nggak pernah makan malam, kadang makan malam, kadang nggak. Pokoknya makan malam nggak pernah dengan formasi lengkap. Bahkan aku juga pernah makan cuma ditemani sama bibi karena ayah sama ibu dinas di luar kota bersamaan. Gimana ya Abi caranya agar keinginan aku ini bisa terwujud? Aku takut kalau cerita jujur ntar dibilang anak gak tahu diri karena banyak permintaan. Gimana Abi? Kasihan Ratu Abi pengen makan bareng sekeluarga Abi. Iya ya, pengen banget ya. Iya, tolong dijawab Abi. Iya. Bu. Alhamdulillah. Memang ada perasaan yang kadang anak itu dia berungkap sendiri, dia merasa sendiri dan dia pun menjawab sendiri. Ada hal yang kita tanpa diminta oleh anak kita dan memang ini kewajiban kita. Ya Bu ya. Kita memang harus tidak boleh zolim kepada diri kita dan keluarga kita. Ada waktu di mana kita sedang ngurusin dunia, ada waktu secara kita dengan urusan keluarga, juga harus ada waktu antara kita dengan Tuhan kita. Sehingganya bagi mereka yang hari ini masih sibuk, bagi mereka yang hari ini belum bisa membagi waktunya, bagi mereka yang hari ini belum bisa meluangkan waktu tersebut, ingatlah bahwa ada anak, ada istri yang berharap dari sebagian waktu kita bisa untuk mereka. Kenapa? Kita nggak pernah tahu kesempatan itu bisa terjadi lagi atau tidak di masa yang akan datang.
Kalau kesempatan itu masih ada, kita masih bisa untuk me time, kumpul bareng dengan keluarga. Tapi kalau ternyata kesempatan itu sudah tidak ada dan selalu kita lewati dengan kenangan yang tidak ada kenangan dengan mereka, dengan waktu luang yang tidak pernah bisa bersama dengan mereka, apakah itu bisa kita ulangi? Dan kita pun belum tentu bisa menjawab bisakah atau tidak. Betul apa betul? Betul apa betul? Sehingganya apa yang harus kita lakukan sebelum telat, sebelum terlambat, sebelum kita meninggalkan dunia ini. Karena ketika pun kita mau meninggalkan dunia ini, nggak bisa kita pesen. Hari ini harusnya kita kerja, tapi kalau Allah berkehendak lain, apa hari ini kita bisa kerja? Enggak. Betul apa betul? Betapapun kita maksa banget, kita pengen kerja, kalau Allah sudah umur kita dibatasi, nggak bisa kita ngapa-ngapain. Betul? Sehingganya sadarlah ke situ. Kalau ternyata umur ini saja nggak bisa kita bisa paksakan, maka semuanya tergantung kepada kita. Jangan sampai kita pulang ke alam lain, kita tidak meninggalkan kenangan baik dengan istri kita, tidak punya waktu dengan anak kita. Maka oleh karenanya bermanfaatkanlah, gunakanlah waktu sebaik mungkin agar walaupun tadi biarpun cuma hanya sebulan sekali, masa iya nggak ada waktu untuk keluarga. Betul apa betul? Betul apa betul? Sehingganya kita semualah yang menjadikan bagian untuk itu semua. Kalau ada anak kita lalu mereka punya harapan demikian, jangan takut, sampaikan kepada orang tua kita. Bila perlu, saking pengennya, Pak, boleh enggak saya punya tabungan, saya beli waktu Bapak 1 jam untuk saya. Masya Allah, saking itu anak pengen dia dekat dengan ayahnya. Kalau bisa dibeli, dibeli. Mungkin dengan kita ngomong kepada orang tua kita saat kita pengen waktu dengan mereka keduanya, pengen waktu dengan mereka bersama, ternyata membuat mereka berpikir bahwa ada kekosongan pada anak kita. Apa kosongnya? Mereka kurang kasih sayang dan perhatian orang tua. Betul apa betul? Oleh karenanya hargai waktu bersama dengan keluarga, karena ini adalah amanah. Allah memberikan pasangan kepada kita dan itu adalah amanah. Allah memberikan keturunan kepada kita dan itu adalah amanah. Mereka adalah aset kita, bukan cuma hanya di dunia, tapi aset kita yang akan membela kita di akhirat. Betul apa betul? Boleh jadi anak yang kita didik, anak yang kita nasihati, anak yang kita berikan kasih sayang dengan kelembutan dan perhatian. Walaupun nggak banyak waktunya, hari ini berbeda dengan yang kemarin. Nggak bisa ketemu setiap saat, nggak bisa jumpa setiap saat, tapi satu momen yang bisa mempertemukan antara ayah dan anak, dan itu menjadi sebuah kehangatan yang luar biasa. Mungkin sebagai ayah kita anggap itu biasa, tapi buat anak itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Alhamdulillah. Maka jangan pernah menyepelekan tentang apa yang mereka harapkan. Banyak orang tua yang berkata, udah ngapain sih segala begini segala begitu. Padahal itu mungkin buat mereka berarti. Itu buat mereka sangat menjadikan satu hal yang membuat mereka lebih kuat. Karena tidak ada figur yang menjadikan baik diri seseorang anak. Itu semua kembali kepada orang tua. Kita nggak pernah tahu, boleh jadi kasih sayang yang kita berikan kepada mereka, perhatian yang kita berikan kepada mereka, membuat mereka jadi semangat dalam menjalani kehidupan, membuat mereka menjadi orang yang lebih dewasa, membuat mereka yang akhirnya bisa hidup mandiri. Karena apa? Mendengar nasihat-nasihat dari ayah dan ibunya. Alhamdulillah. Apa yang kita anggap sepele, ringan, sederhana, tapi ternyata itu punya sesuatu yang besar dalam psikologis dan membangun diri anak kita. Insya Allah, mudah-mudahan kita mampu bisa membagi waktu, bukan hanya pekerjaan tapi juga buat keluarga dan anak-anak kita semua. Amin ya robbal.
Begitu kira-kira. Semoga Bang. kita punya waktu untuk keluarga kita karena keluarga adalah amanah yang diberikan kepada kita. Benar. Oke, baik Ibu tepuk tangan dulu untuk Abi. Ya. Sekarang kesempatan lagi jamaah ada yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Silakan siapa yang mau tanya? Ya, Ibu ya. Ya, udah rapi. Iya, Bu. Berangkat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Aminah dari Majelis Ta'lim Al-Istiqomah Serang, Banten. Masya Allah. Ibu Aminah. Ya, Ya. curhat Abi. Silakan, Sebelumnya Ibu Aminah. saya mau bercerita Iya, tentang keluarga saya. boleh. Ya, baik. Saya mempunyai keluarga yang harmonis. Harmonis, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehingga saya dengan suami selalu menyempatkan waktu ketika weekend atau Weekend. setiap libur pasti kita mengajak anak-anak untuk keluar. Baik makan di luar atau mungkin cuman ngobrol di luar. Di teras. Iya. Setiap minggu atau hari libur tanggal merah kami selalu keluar. Keluar rumah. Ya. Terus. Suatu ketika keharmonisan ini terganggu Oleh. dengan hal-hal sesuatu yang menurut saya pribadi sepele. Apa itu Ibu? Ya. Jadi ketika suatu waktu mau Maghrib, Isya. mau weekend Mau atau weekend, liburan, saya liburan. saya tanyakan ke anak saya, Ya, Bu. besok mau kemana nih weekend besok, kata saya kan Kata sebagai Ibu ibu. kepada Ya, kepada anak-anak saya. anak-anak Ibu. Terus anak Ibu jawab apa? Anak-anak saya pada diem, nggak menjawab. Kenapa? Belum bangun kali. Tentunya saya sebagai orang tua ada apa? Ada Ini apa? anak saya nggak jawab, biasanya antusias. Iya. Kesini mah gitu kan. Kok tiba-tiba tidak ada reaksi apa-apa, Ya. diam, tidak jawab apa-apa. Tidak Tapi benar reaksi Ibu apa-apa. yakin dia udah bangun tidur pada ditanya itu? Ya, Takutnya lagi tidur ditanyain lagi. Nah, sudah mau bangun kemana? waktu itu, Udah bangun, sudah oh iya, bangun, iya, ya. oke. Sepertinya anak saya pengen dideketin gitu kan ya. Oke. Setelah saya Dekat ke deketin, saya tanya, ternyata anak saya punya unek-unek. Jadi anak saya curhat kepada saya, "Mah," katanya, "ngapain weekend?" katanya, "ngapain kita keluar? Kalau selalu membawa saudara dari bapak." Oke, kebetulan Anak Ibu nggak suka ada saudara dari ya, Bapak? Oke. kebetulan di rumah kami ya ada sepupu dari suami. Ya. Sepertinya anak-anak saya ini mungkin tidak suka karena anggapan anak saya kalau keluarga itu cuman bapak, ibu, anak. kakak, adik gitu kan. Om, tante, gitu. nggak diajak. Nah, pemikiran anak kan beda-beda. Iya. Jadi mungkin merasa kalau keluarga kan cuman bapak, Keluarga ibu, inti lah ya. keluarga inti gitu. Ayah, Ibu, anak. Oke. Nah, kemudian si anak ini nggak mau. Kalau kamu tidak mau berangkat Liburan. berarti nggak jadi liburan. Nah, kalau mau berangkat gimana? Tetap sepupu harus dibawa. Padahal si sepupu dari suami ini kadang-kadang tidak mau, gitu. Diajak itu tidak mau. Tapi dipaksa oleh suami saya. Oke. Sehingga akhirnya ikut juga. Iya. Nah, saya sebagai istri jadi serba salah. Gitu. Saya sebagai istri harus bagaimana menyikapinya. Tuh, kayak mohon Abi minta solusinya. Jadi ketika nanti saya mengadukan curhatan anak saya ke suami saya, khawatirnya nanti suami saya marah. Marah seperti ini. "Mah, kenapa harus tidak jadi? Saya udah meluangkan waktu. Saya sudah capek bekerja, tetap sudah bisa meluangkan waktu untuk anak-anak dan istri sebagai suami. Kemudian kalau saya tidak
Liburan? Mengobrolkan ke suami saya bahwa curhatan anak saya ini seperti itu. Khawatirnya anak saya hubungan dengan Suami? sepupu ini, Sepupu. ya tidak harmonis selamanya. Gitu. Iya. Jadi solusinya seperti apa, Abi? Yang penting, Mohon minta solusi. Tapi ibu masih pengen tetap liburan? Masih tetap harmonis seperti biasa, iya. Tapi anak ibu nggak ingin ke liburan ini diganggu dengan adanya sepupu. orang di luar keluarga inti. Oke, iya, walaupun itu begitulah. sepupu ayahnya. Ya, Tapi ayahnya kalau tahu ini mungkin bisa marah dan liburan nggak jadi. ya begitu. Dan ibu bingung. Akhirnya bingung kan sebagai ibu gitu. Mau gimana? Mau gimana harusnya? Ibu mohon solusinya kepada Abi. Iya, terima kasih Abi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi, perihal karena sepupu ayahnya anaknya nggak mau liburan. Baik, Gitu. benar. Udah. Udah itu ibu Itu juga aja udah. ya. Bu. Alhamdulillah. Kita ini adalah orang tua yang harus bisa segalanya. Ya Bu ya. Kita jangan ajarkan anak-anak kita jadi anak-anak yang sempit hatinya. Bener enggak? Betul. Bila perlu kita ajarkan anak kita enggak punya pun harus bisa memberi. Punya pun bisa berbagi. Punya 1 bagi setengah. Ada 4 bagi 4 orang. Ada 5 bagi 5 orang. Tanaman pendidikan karakter itu harus dibangun sejak dini. Betul apa betul? Memang betul mereka nggak paham untuk bahwa rumah tangga dan keluarga itu hanya ayah, ibu, kakak, adik. Betul tidak? Dianggapnya yang lain itu adalah bukan bagian keluarga. Tapi kita sebagai ibu harus memberikan edukasi yang baik. Harus memberikan pengertian yang baik. Karena bagaimanapun ini adalah keluarga, walaupun anak paman, walaupun anak uak, walaupun sepupu, tetap kita harus sayang sama keluarga. Tinggal ibu komunikasikan kapan ada waktunya bisa bareng-bareng dengan semua keluarga, kapan juga ada waktunya bareng-bareng cukup dengan ibu, anak, ayah dan adik. Betul apa betul? Jadi itu bisa diatur sehingga pentingnya komunikasi agar adalah apa? Jangan sampai yang kita lakukan seolah-olah pada akhirnya itu dianggap baik tapi sebenarnya enggak baik. Betul apa betul? Mungkin kita enggak tersinggung tapi ada yang tersinggung. Iya Pak ya. Tapi kalau kita sudah kasih pengertian yang bagus, caranya yang baik, pastilah namanya ibu-ibu mah pinter caranya untuk bagaimana kasih pengertian anaknya. Ya Pak ya. Kasih dulu pengertian anaknya. Jadi anak jangan seperti orang yang seperti itu. Akhlaknya harus bagus, sama siapapun harus baik, sama siapapun harus suka. Mama nggak pernah ngajarin untuk adik berlaku tidak baik sama siapapun. Nah kita harus nanemin itu, terus tanemin, terus ajarin, terus ingetin. Karena emang itu kewajiban kita. Besok saat ini terjadi kepada mereka dan mereka sudah dewasa, mereka sudah berumah tangga, pasti yang mereka akan ingat adalah apa? Pelajaran, nasihat dari orang tua. Betapa pentingnya sosok orang tua bagi anak dan betapa pentingnya nasihat kita buat mereka. Kalau mereka kita biarkan, apalagi mereka kita benarkan, yang ada akhirnya mereka menanamkan kebencian kepada saudaranya. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka mudah-mudahan dengan lembutnya hati kita yang kita tahu terhadap karakter anak kita, ini bisa menyelamatkan bukan cuma pribadi mereka tapi juga menyelamatkan kehidupan anak-anak kita ke depan. Amin ya robbal. Begitu kira-kira ya Bu. Iya, begitu ya Ibu Iin ya. Iya, jadi memang bisa diatur kata Abi itu betul. Ada waktunya liburan keluar bareng keluarga inti saja, ayah ibu, anak-anak. Kemudian liburan tertentu, misalkan Idul Fitri, Tahun Baru, kumpul dengan keluarga besar, ya. Atau mungkin bisa dengan keluarga dari ayah dulu, keluarga dari ibu. Ya, jadi anak diperkenalkan juga bahwa nak, ini keluarga ibu lo nak.
Nah ini keluarga ayah, biar tidak mati, kalau kata orang Betawi yang mati obor ya. Gitu, silaturahmi terus berjalan. Anak diperkenalkan dengan saudara-saudaranya gitu Ibu ya. Aman Bu? Iya, tepuk tangan buat Ibu In. Selanjutnya, masih di sini juga. Oke, silakan Ibu. Iya, oh ini Ibu. Ya. Bismillah. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Aam Aam. dari Majelis Taklim Al-Istiqomah Serang, Banten. Iya. Saya mau curhat Abi. Boleh Bu Aam. Ibu Aam. Saya punya suami yang selalu perhitungan banget soal uang dan waktu. Perhitungan soal uang dan waktu. Iya, soalnya katanya kerjanya jauh sekali. Ya. Iya, jauh. Jadi memikirkan untuk bolak-balik transportasi. Iya, makanya dihitung dengan benar-benar ya Bu ya. Sama suami benar-benar perhitungan ya. Iya, benar-benar dihitung karena kan jaraknya untuk jauh kan. transportasi kejauhan Transportasi kerjanya. kejauhan, betul. Terus dia tuh memutuskan untuk tinggal di kantor. Jadi enggak pulang. Demi menghemat pengeluaran. Iya, tapi saya kurang bahagia. Saya sangat sedih, kurang bahagia keluarga karena biasanya tiap hari ketemu, ini mah pulangnya seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya. Oke. Sedangkan saya punya anak satu laki-laki. Itu kan butuh kasih sayang orang tua. Figur ayah, butuh figur sosok Iya, ayah gitu ya Bu ya. Anak saya butuh kasih sayang orang tua Iya, karena kasih jarang sayang orang ketemu. tua. Betul. Terus kata saya bilang gini, Pak, udah daripada tidur di sana, Kantor. mendingan bolak-balik. Nanti kurang kasih sayang, saya kurang kasih sayang ketemu sama bapaknya enggak pagi sama sore. Tunggu, gitu. yang kurang kasih sayang, Ibu khawatir anak Ibu apa ibunya? Tadi kelepasan tuh, nanti pulang aja Dua-duanya ayah. harus Dan takutnya bahagia. kan anak aku, abang aku kurang kasih sayang. Dua-duanya. Oke, dua-duanya gitu, Bu iya. ya. Daripada tidur di kantor, lebih baik tidur bolak-balik. Iya. Capek dong tidur bolak-balik gitu. Gitu. Kan kurang bahagia Pak, biasanya tiap hari pagi sore ngelihat ini mah bertemu bersama bareng, ini mah enggak. Bisa seminggu sekali, betul. Iya. Di mana ya Abi caranya untuk menasehati suami saya Supaya apa? supaya tidak di kantor lagi. Supaya tidak tidur di kantor. Iya. Oke, tidak di kantor emang nggak apa-apa Bu. Ntar kalau misalkan suami Ibu tidak tidur di kantor, tidurnya di rumah terus. Ternyata emang udah nggak di kantor lagi. Gimana? Nggak apa-apa. Enggak lah, pagi ke kantor, sore datang gitu. Kan jauh kantornya Bu. Gimana? Ya kan demi untuk membahagiakan anak sama istri sama anak biar Istri- berkumpul. Biar kumpul ya Bu ya. Iya. Biar tidak kekurangan kasih sayang Bu ya. Iya, Ingin suami Ibu tidur di kantor Ibu. Di kantor, di rumah. di rumah. Walaupun bareng, jauh ya. Iya. Oke. Kita Mungkin coba jawab Bu itu ya. ya pertanyaan saya, tolong jawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Setelah ini kita akan kembali mendengarkan jawaban untuk Ibu Wawan, Ibu Am. Ibu Am. Iya, Ibu Am. Selain itu tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah.